sekalian. Surat An-Nisa. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hijratul mustad'afin, hijrahnya orang-orang yang lemah, anjuran untuk mengambil rukhsah dari Allah untuk melaksanakan sholat secara qasar, larangan untuk bersikap lemah di dalam perjuangan. Kemudian berbicara tentang orang-orang yang berbuat salah agar mereka itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Maka pada ayat yang ke-114 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bisik-bisik yang baik itu kontennya apa. Allah berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin min najwahum, di dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, lobi-lobi mereka, perkataan sembunyi mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali tukang bisik, ngelobi, ajak-ajak secara sembunyi-sembunyi yang berisi 3 konten, yaitu yang pertama, amara bisadaqatin, memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau melakukan perbuatan baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua pihak yang berselisih. Apa maksudnya? Ai la khaira fi katsirin mimma yusirruhul qaum, tidak ada kebaikan pada pembicaraan yang secara rahasia yang dilakukan sekelompok orang. Wa yatanajawna bi fil khafa, pembicaraan yang mereka lakukan secara rahasia, kecuali illa najwa min amrin bisadaqatin liyu'tiha sirran, kecuali ngajak bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Meskipun bersedekah secara terang-terangan itu juga boleh kalau motivasinya benar. Silakan tengok di surat Al-Baqarah tentang adab-adab sedekah mulai ayat 261 sampai 273. Itu ayat-ayat tentang sedekah. In tubdus sadaqati, kalau Anda menampakkan sedekah Anda, fa ni'immahi, itu juga baik. Wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, kalau Anda menyembunyikannya, memberikan secara langsung, secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir, itu fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, itu lebih baik bagi kalian dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sedekah itu kalau sembunyi-sembunyi. Jadi terang-terangan itu juga baik. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu juga baik. Yang tidak baik itu adalah sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Ya. Kemudian au ma'rufin, atau secara umum mengajak untuk berbuat baik. Itu kata Imam At-Tabari, pokoknya ngajak taat sama Allah lah. Ngajak pekonang pengajian. Kadang ada orang itu diajak sholat itu juga jaim karena wis kadung lama ndak sholat. Itu ada orang seperti itu, ada. Mau memulai bingung. Maka kemudian wis ngene, wis kok sana masjid dhisik ndak apa-apa. Aman tak parani. Tak urui kok oleh sampean. Ada yang begitu. Saya pernah menjumpai orang usia 77, kenapa tidak mau diajak sholat? Jawabannya, wis kadung aku isi. Begitu. Maka orang jenis seperti ini sudah datangi aja rumahnya, sudah tak ajari sendiri aja. Gitu. Kemudian ngajak melakukan perbuatan baik secara umum. Au islahim bainan nas, wal islahu wa al islahu bainal mukhtasamain, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Ini amalannya
Oh ini amalan yang berat, luar biasa pahalanya. Mendamaikan dua pihak yang berselisih. Cuman motivasinya apa ketika bisik-bisik itu? Ditekankan di dalam surat An-Nisa ayat 114 ini, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, ay wa may yaf'al ma umira bihi minal birri wal ma'rufi wa islahi talaban ridallahi ta'ala. Siapa yang ngajak sedekah, berbuat baiknya dan mendamaikan dua pihak yang berselisih itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, la syai'an min aghradid dunya, bukan sesuatu dari keuntungan duniawi, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima, fasawfa nu'tihi, kelak Allah akan memberi kepada dia thawaban jazilan, pahala yang agung, wal jannah, yaitu surga. Kalau sawi itu ulama yang memberikan penjelasan kepada tafsir Jalalain. Jadi tafsir dikasih penjelasan lagi. Quran itu ada ditafsirkan dengan tafsir Jalalain. Kalau di pesantren udah biasa tahu tafsir Jalalain. Kemudian tafsir Jalalain dikasih syarah lagi sama Sawi nanti, Imam Sawi. Beliau bilang, wa ta'biru bisawfa isyaratun ila anna jaza'al a'mal salihah fil akhirah la fid dunya. Ini penegasan menggunakan kata-kata saufa itu, hendaknya orang itu mengerti bahwa balasan amal yang pasti itu adalah di negeri akhirat, bukan di dunia. Bapak Ibu sekalian, ini perlu ditegaskan, sebab memang tidak salah orang itu ketika melakukan sebuah kebaikan lantas berharap pertolongan Allah kepada keperluannya. Tidak salah. Tapi jangan lantas itu dianggap sebagai rumus pasti. Karena balasan yang sesungguhnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Li'annaha laysat daru jaza. Dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Seprono seperti ini sholat subuh benisu kayak ini saja tuh ya gak ono masak gram ini mari subuh. Ya karena memang balasan amal itu di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Dunia ini bukan tempat balasan. Kenapa kok bukan di dunia? Dunia ini, ada seorang ulama bilang, dunia ini tidak cukup untuk menampung karunia Allah kepada orang mukmin. Tidak cukup. Tidak cukup. Oke, ayat yang berikutnya. Wa man yushaqiqir rasulah, siapa yang dia mendurhakai rasulnya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, melok petunjuknya Rasul itu dia sudah dibentangkan kepada dia. Maksudnya ayu khalifu amra Rasul fima ja'a bihi min anillah, dia tidak menerima keputusan Rasulullah, padahal tuntunan dari Rasulullah itu tentunya adalah petunjuk dari Allah. Mim ba'di ma dhahara lahul haq wal mu'jizat, setelah dibentangkan kebenaran kepada dia, Rasul juga telah menjelaskan dengan mukjizat-mukjizat peneguh bahwa dia itu adalah utusan dari Allah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia lebih memilih jalan bukan jalannya orang mukmin. Dia mengikuti jalan selain orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan dia kepada urusannya itu sendiri, kami tinggalkan dia dengan pilihan rusaknya itu sendiri. Wa nuslihi jahannam, kelak kami akan memasukkan dia kepada neraka jahannam sebagai akibat dari pilihan dia itu. Wa sa'at masir, itu merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ayat ini Bapak Ibu sekalian turun terkait kasus pencurian di kota Madinah. Sudah pernah diceritakan atau belum? Belum. Ada orang namanya Tu'mah bin Ubriq. Ini Yarik juga bisa, pokoknya antara itu loh.
Yarik atau siapa ini, dia itu mencuri. Setelah mencuri, kemudian barang curiannya itu dititipkan di rumahnya orang Yahudi. Ketika kemudian digeledah sama orang yang kehilangan itu, tidak ada di rumahnya. Kemudian ternyata karena barang curiannya itu diletakkan di karung tempatnya tepung, dilacak. Loh, lagi kalau nak jejak tepung itu dari rumahnya orang ini ke rumahnya si Yahudi itu. Oke, diikuti sampai akhirnya ketemu barang curiannya itu di rumahnya orang Yahudi. Sampai dapat dari mana? Aku dititipi si fulan itu, orang Ansor. Namanya Tu'mah. Setelah ketahuan dan dia mau dihukum potong tangan, dia melarikan diri, tidak mau menerima keputusan Rasulullah, melarikan diri ke kota Makkah, gabung dengan orang-orang kafir. Ternyata di kota Makkah dia juga kumat-kumatan. Apa sih? Klepto itu. Kambuh lagi. Dia mencuri, naik tembok orang, dilala temboknya itu roboh, ngenai dia mati di situ. Itu asbabun nuzulnya ayat ini. Dia tidak mau menerima keputusan Rasulullah, akan melarikan diri dan ikut ikut kelompoknya orang-orang kafir Makkah. Nuwallihi ma tawalla, diserahkan dia kepada urusannya sendiri, akhirnya celaka. Dan memang biasanya balasan menyelisih perintah Rasul itu biasanya spontan. Mirip dalam Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, ada orang makan minum dengan tangan kiri. Rasulullah memerintahkan, makanlah dengan tangan kanan. Dia membantah karena kesombongannya. Maka kontan, lumpuhnya itu kontan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Oke, kemudian ayat yang berikutnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukan dengan yang lain. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ana aghna syuraka'u anisyirki. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Allah itu paling tidak butuh kepada partner, maksudnya. Allah itu tidak butuh kepada partner. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya ai la yaghfiru dzambi syirik, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunub, dosa selain itu diampuni tapi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah taala. Allah melihat ketulusan seseorang. Silakan ditengok nanti bagian awal surat An-Nisa sekitar ayat 20-an. Allah itu menerima taubat. Ya, lihat-lihat dulu orang yang bertobat ini sungguh-sungguh atau tidak. Ciri taubat itu sungguh-sungguh, ya betul-betul sifat orang bertobat itu ada pada diri dia. Dia betul-betul menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian dia senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi di surat An-Nisa sekitar ayat 20-an itu, sekitar ayat yang ayat ke-18 atau 17. Ciri taubat yang tidak tulus itu adalah taubatnya direncanakan menjelang mati. Wah, ini kapan? Nah, kali gak sih nom ini kapan ini? Gue lek tuwek gue tobat sing temenanan, cedek masjid. Gue mah cedek masjid. Begitu. Itu tobat yang direncanakan itu menunjukkan ketidaktulusan dalam bertobat. Mirip saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, kita bunuh saja Yusuf atau kita lemparkan ke dalam sumur. Nanti setelah itu kita baikkan sama bapak kita. Jadi anak-anak yang soleh. Itu kata Syekh Muhammad Munajjid ketika memberikan penafsiran surat Yusuf, yaitu ciri taubat yang tidak tulus itu taubatnya direncanakan, belunat di sini terus taubat. Gitu. Dia gak sempat taubat. Dia gak sempat. Kemudian wa may yusyrik billah,
siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya dia itu sesat dengan kesesatan yang jauh. Ba'uda an tariqil haqq, dia jauh dari jalan yang benar. Wasa'adah, jalan kebahagiaan. Bu'dan kabira, dengan menjauh yang sangat, kedurhakaan yang besar. Apa ini? Syirik ini dipandang kezaliman yang besar karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu hak penyembahan yang semestinya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada yang lain. Padahal Allah adalah pihak yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia. Kok dilalah dia matur suwunnya kepada selain Allah. Ini sebuah kelancangan yang sangat. Oke, dari ayat yang ke-116 ini, kayaknya orang Islam bisa mengatakan begini, pokoknya mati gak syirik, selamat. Kan begitu ya? Nanti orang yang seperti itu akibatnya mudah sekali meremehkan perbuatan dosa. Ya kan? Maka nanti kena pasal ayat 1, 2, 3. Nanti, makanya saya bilang tadi, tidak mungkin kita berhenti di satu halaman. Karena nanti di ayat 1, 2, 3 itu penjelasan tentang wa yaghfiru ma duna dzalika ini kayak apa. Orang nanti bisa sembrono, yang penting gak syirik, selamat. Begitu nanti. Oke, kita lihat sekarang. Kesyirikan itu hakikatnya apa? Ayat-ayat selanjutnya ini mengatakan sebetulnya kesyirikan itu godaan mengikuti tim suksesnya setan. Nah ini, iya dauna, tidak lain yang mereka seru min dunihi, selain daripada Allah itu illa inatha, kecuali nama-nama perempuan. Inath, mu'annath. Kenapa kok seperti itu? Orang-orang kafir Quraisy dan dilalah bangsa-bangsa yang mempunyai ajaran paganisme itu rata-rata berholone itu mesti nama perempuan. Rata-rata di Mesir ada Isis apa Osiris apa gitu. Pokoknya nama-nama perempuan. Tapi kalau orang Arab mereka menggunakan Latta, Uzza, Manat, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Silakan tengok surat An-Najm. Nama-nama perempuan. Bahkan juga orang kafir jahiliyah itu mereka memberi nama malaikat-malaikat itu dengan nama perempuan karena dianggap para malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Silakan ditengok surat An-Najm. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sebentar. Tasmiyatal mala, bisa lihat mushaf saya. Innal ladzina kafaru, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Sudah Pak, saya sudah ketemu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhir, la yusammunal malaikata tasmiyatal untha, mereka itu suka memberi nama malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Dilalah, memang kekafiran modern maupun klasik itu sama. Orang-orang Hollywood itu kalau bikin film itu mesti peri-peri itu wedok. Satu paket memang. Yang BCI sama. Sama-sama setannya. Inatha. Wa iyada'una, dan tidak lain yang mereka seru, mereka minta itu adalah illa syaitanan marida, yaitu setan yang dijauhkan dari rahmat Allah, matruda, yang terusir. Siapa itu? Ya iblis itu. Ai balaghal ghayah fil utwi wal fujur. Setan yang mereka seru itu yang sudah sampai kepada puncak pembangkangan, puncak kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'anahullah. La'anahullah. Mereka itu dilaknat oleh Allah taala. Wa qala. Siapa yang qala ini? Iblisnya ngomong.
Iblis itu juga bersumpah nih mas kalian. Sumpahnya iblis apa? Kalau kalian tahu sumpahnya iblis ada di beberapa tempat. Surat An-Nisa ada, di surat Bani Israel ada, di surat Shad ada, di bagian akhir surat Shad. Sumpah. Karena iblis itu bersumpah, sehingga di dalam surat Fatir itu dikatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu sudah memproklamirkan diri untuk memusuhi kalian. Sudah nyata sekali. Apakah pantas orang yang menjadi musuh kalian itu kalian taati? Tidak pantas. Yaitu matruda, tertolak, jauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Iblis ini dijauhkan dari rahmat Allah. Dia mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍha. Sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍha, bagian yang sudah ditentukan untukku. Bagian yang sudah ditentukan untukku. Kepingin tahu bagian yang sudah ditentukan bagi iblis itu berapa ya mas Gani? Oke, kalau penjelasan di dalam tafsir ini didasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, pada hari kiamat nanti dikatakan ib'ats bi'than nar. Ambillah bagian dari neraka. Berapa? Wa ma bi'thun nar. Berapa kafilah dari manusia ini persentasenya dikirim ke neraka. Kemudian fayaqul min kulli alf, pada setiap 1000 manusia tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'un, 999. Jadi wong sewu sing selamat situ. Ini ayat ini dan hadis ini juga menjadi penjelas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-18. Surat ke-73 ayat ke-18. Allah berfirman, "Fa kaifa tattaquna?" Bagaimana Anda bisa bertakwa kepada Allah? "In kafartum yauma yaj'alul wildana syiba." Kalau Anda ingkar, kafir kepada hari yang membuat anak kecil itu beruban. Ada anak kecil beruban, balita beruban. Ketika menjelaskan ayat itu, hampir mayoritas mufasir senantiasa mengatakan, Anda tahu hari itu kapan? Hari ketika Allah mengambil dari 1000 orang itu 999 untuk neraka, 1 untuk surga. Surganya nak gemblondang Ustaz. Yo, didelok ae kapan-kapan. Terus kalau rahimakumullah, ya kita tidak tahu jumlahnya manusia itu berapa, kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Itu memang penjelasannya begitu. Di sini juga dilarang begitu. Kemudian teknik setan untuk menyesatkan manusia, beberapa langkah-langkah teknis. Wala udillannahum wala umanniyannahum ay la usarrifannahum an tariqil huda. Kami akan memalingkan dia dari jalan petunjuk. Dipalingkan. Wala umanniyannahum, aku akan menjanjikan dia angan-angan kosong dan bohong. Angan-angan kosong dan bohong. Saya menceritakan konteks zaman dahulu aja. Kalau zaman sekarang ini silakan dipikir sendiri-sendiri. Di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-48, iblis itu tampil dalam rupa seorang laki-laki tua dari Najd yang ngompori kafilahnya Abu Jahal supaya menyerang Nabi Muhammad di medan perang Badar. Sudahlah, kalian pasti menang. Mereka itu pasukan yang saumplik, cilik, kalah, salah. Menang sampean. Begitu. Tapi ketika sudah dihias
bahwa mereka itu bakal menang melawan pasukannya Nabi Muhammad. Ketika di medan perang Badar, Nabi Muhammad dibantu dengan pasukan malaikat. Maka setannya itu mengatakan, lari ke belakang. Inni aroma la tarawna, aku melihat apa yang tidak engkau lihat. Inni akhafullah, katanya iblisnya, saya ini takut sama azabnya Allah. Wallahu syadidul iqab. Allah itu siksanya pedih. Ketika itu beberapa suku Quraisy itu ketika melihat orang tua dari Najat ini lari, maka dipegang. Kamu mau kemana? Kamu yang ngompori kan? Dia lari menuju arah lautan. Gitu. Demikian juga ketika iblis itu menyesatkan manusia sampai kafir juga seperti itu. Kalau sudah kafir, dia ditinggal. Begitu. Dipalingkan. Kemudian dijanjikan angan-angan kosong. Dijanjikan angan-angan yang kosong. Silakan tengok juga angan-angan kosongnya itu nanti diakui oleh iblis di surat Ibrahim ayat ke-22. Dikasih judul khutbahnya iblis di neraka. Mereka juga khutbah tapi di neraka. Wa alqa fi qulubihim tulul hayah. Dibangkitkan angan-angan, sudahlah kamu masih panjang matinya. Si ado mati ini si enom, kapan menenakal? Ternyata nggak sampai usia 40 karena pakai jarum neraka, kena aid mati. Gitu. Wa alla bi'tha wa la hisaba. Dibangkitkan angan-angan kosong pula bahwa hari hisab, kebangkitan, perhitungan amal ini ora ono. Iku cerita-cerita zaman biyen tok itu. Begitu. Itu cara iblis untuk menyesatkan. Dan ternyata memang ya mandi. Meskipun zaman internet begini. Mandi. Manjur mesti. Semua orang, kecuali yang dipelihara oleh Allah karena keikhlasan dia, itu juga dijebak dengan seperti ini. Mau beramal, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Surat apa ini? Surat Al-Baqarah. Setan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ini tentang ayat sedekah tadi itu. Juz 3. Wa ya'murukum bil fakhsya, juga menyeru, mengajak supaya Anda itu berbuat keji, korupsi, begitu. Kemudian yang lain, teknik yang lain apa? Wala amurannahum, sungguh aku akan memerintahkan mereka, fala yubtikunna adzanal an'am, mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak. Ini tradisi jahiliyah. Dibangkitkan tradisi jahiliyah. Konteks masyarakat zaman dahulu itu begitu. Hewan-hewan yang mau dipersembahkan kepada berhalanya itu harus diginikan, ditonton. Tidak tahu. Memang dalam konteks menjadi tukang bisik itu memang luar biasa pengaruhnya. Pada zaman saya sebelum era reformasi di bawah 98, tidak ada cara di Malang Raya ini sedekah bumi apa-apa punah. Tapi setelah era kebebasan di atas 99 sampai sekarang ini itu mulai dibangkitkan. Ini kalau tidak ada tukang besek yang namanya anak buah setan itu tidak akan muncul. Tukang beseknya luar biasa untuk membangkitkan tradisi-tradisi yang jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Nanti kambing hitamnya syariat Islam. Karena syariat Islam itu kebudayaan kita ini punah gitu. Kemudian wala amurannahum, dan sungguh aku akan memerintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, mereka akan mengubah-ubah ciptaan Allah. Termasuk diantara di sini dikatakan itu adalah mengikir gigi, nyambung rambut dan sebagainya. Kalau konteksnya di dalam tafsir ini begitu. Rebonding kayak. Wah. Kemudian, tapi itu kalau penafsiran klasik. Kalau yang lain, mengubah agama Allah dengan kekafiran dan kemaksiatan, termasuk
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sederhana, Bu. Jadi kita ini karena tidak punya media, barusan aja umat Islam banyak punya media sekarang. Saya waktu itu silaturahim sama istri. Ketika isu mencuatnya nikah keduanya Aakim, hari yang sama waktu itu di koran Jawa Pos. Saya waktu itu silaturahim ke tetangga sama istri. Karena di rumah saya itu tidak ada televisi, tidak ada begitu-begitu itu, tidak tahu informasi. Dan saya lihat koran itu. Kita ngomong sih rame. Aakim nikah lagi. Yang paling marah adalah siapa? Ibu-ibu se-Indonesia. Oke. Tahu enggak? Pada saat itu juga Jawa Pos memuat berita perselingkuhannya anggota DPR Yahya Zaini, dia berzina. Pada hari yang sama di headline Jawa Pos, lembar yang sama. Yang satu menempuh mekanisme yang halal, yang satu menempuh mekanisme perzinaan. Pertanyaannya, sing dimangkeli wong sak Indonesia sob? Ini salah satunya. Saya waktu itu sama istri saya, karena saya tidak tahu berita apa-apa. Ujian sifatnya informasi, ujian keimanan bagi orang Indonesia itu begini. Begitu. Ditimbang oleh Allah. Sudah siap atau enggak menerima marhalah perjuangan dakwah selanjutnya? Kasus seperti ini aja mereka tidak pandai menyikapi. Adik saya yang perempuan muring-muring SMS saya. Opus sampai. Pokoknya boykot Aakim, adik perempuan saya. Kenapa muring-muring? Begitu. Oke, sama sekali rahimakumullah. Wa man yattakhidhi syaitan, siapa yang mengambil setan waliyan sebagai teman kekasih, terutama para dukun-dukun yang melakukan sihir dan sebagainya, min dunillah, selain daripada Allah, faqad khasira khusranan mubina, dia itu rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya'iduhum wa yumannihim, setan itu suka menjanji-janjikan dan membangkitkan angan-angan. Membangkitkan angan-angan. Sehingga ada buku tulisannya orang Madinah, sudah diterjemahkan. Salah satu kondisi setan itu bisa mudah masuk menggoda anak cucu Adam itu kondisi ngelamun. Kondisi ngelamun. Gampang kesurupan, ngelamun. Ya'iduhum bil fawz was sa'adah, setan itu menjanjikan dengan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kemudian dibangkitkan angan-angan bohong dan batil. Itu menurut mufassirin. Wa ma ya'iduhum syaitan, tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu illa ghurur, kecuali tipuan. Ulaika ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka setan dan orang yang mengikutinya itu adalah kepada neraka. Wala yajiduna anha mahisa, sedangkan mereka di neraka itu tidak mampu menghindar dari azab Allah. Pengadilan dan azab Allah itu tidak bisa dilakukan dengan in absensi, tidak bisa. Mau berobat ke Singapura, tidak bisa. Menghindar pengadilan Allah tidak bisa lari. Orang tidak bisa. Kalau di dunia ini ada saja. Sekarang menceritakan tentang orang mukmin yang mereka lebih memilih mengikuti Allah dan Rasulnya. Balasan mereka apa? Walladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman, beramal soleh. Bukan hanya iman-iman tok, tapi ditunjukkan dengan amal-amal soleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kelak kami akan memasukkan dia kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, sudah berada di tempat yang nikmat, kemudian dapat lagi berita khalidina fiha abada, sampean di sini kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Kalau orang itu dapat nikmat tapi waktunya terbatas, pada hari terakhir dia mendapat nikmat itu susah. Kan begitu. Sampean sakarep wis gini bintang hotel bintang 7, sakarep wis opo gratis, tapi mek 7 dino yo
Hari ke-7 mulai sumpek bisa. Hari ngono mulai rek omah bocor. Gitu. Begitu. Tapi kenikmatan surga itu diberitakan oleh Allah Ta'ala khalidina fiha wa'dallahi haqqa, sebagai sebuah janji dari Allah yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena informasi Al-Quran ini sudah teruji bahwa dia betul-betul berasal dari pencipta manusia. Banyak ayat-ayatnya kalau mau berbicara tentang itu. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Ta'ala. Sekarang ini yang menjadi pokok, kelanjutan dari ayat 116 tadi, supaya tidak salah persepsi orang-orang Islam sendiri. Tenang aja, yang penting mati gak syirik, swargo. Laisa bi amaniyikum, tidak sebagaimana angan-angan kalian, tidak sebagaimana persepsi kalian. Wala amani ahli kitab, juga tidak sebagaimana persepsi orang-orang ahli kitab. Artinya apa yang dijanjikan Allah dari pahala itu tidak sebagaimana angan-angan sebagian kalian kaum muslimin dan orang ahli kitab. Mereka ahli kitab itu punya persepsi begini. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang kecintaannya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Orang Yahudi itu mengatakan, taruhlah kami itu berbuat dosa di dunia ini, tapi kami disiksa di neraka itu cuma 7 hari. Setelah itu kami bebas. Persepsi-persepsi seperti ini itu salah. Tidak begitu. Kemudian Allah menjelaskan, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir 12 kali, cuma di sini nggak dimuat. Pengaduan Abu Bakar tentang ayat ini nggak dimuat. Pengaduan sahabat-sahabat yang begitu berat tentang ayat ini nggak dimuat. Apa itu? Mayakmal su'an, siapa yang berbuat jelek, berbuat jahat, yujzabih, pasti dia akan dibalas. Kemaksiatan sekecil apapun itu pasti dibalas. Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Bakar itu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasul, apakah setiap perbuatan jelek kita itu pasti dibalas oleh Allah Ta'ala? Loh iya, didasarkan kepada ayat ini. Waduh, kalau begitu tidak ada yang selamat orang ini. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bukankah kalian juga pernah mengalami sumpah? Bukankah kalian pernah mengalami kesedihan? Bukankah kalian pernah merasakan sakit? Bukankah kalian pernah mengalami mungkin terluka, pusing, apapun lah? Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan orang-orang mukmin. Yujzabi, pasti dibalas. Kemudian para sahabat tanya, di forum itu tanya, ya Rasul, apakah setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, yang demikian itu menjadi penyuci kami? Oh iya, menjadi penyuci Anda. Nah, kalau begitu ya Rasul, doakan saya senantiasa sakit. Begitu kok. Maka orang ini, saya lupa namanya, orang ini didoakan sakit oleh Rasulullah, sehingga orang ini setelah mulai saat itu dan sampai Rasulullah wafat dan sampai meninggalnya, siang hari maupun malam hari dia senantiasa dalam kondisi demam dan beler sampai dia wafat. Silakan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, insyaallah ada keterangannya. Saya lupa namanya, pernah dimuat di majalahnya orang Persis Jakarta, baca di halaman depan. Riwayat itu dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Setiap apapun musibah yang kita alami yang tidak mengenakkan diri kita, capek-capek, kesandung atau apapun, itu merupakan cara Allah untuk membersihkan kita. Wala yajid lahu min dunillah
dan tidak akan kalian mendapati di sisi Allah, kalau sudah Allah itu memberikan balasannya nanti yang sesungguhnya di akhirat, waliyan, pelindung, wala nasiro, tidak pula Anda akan mendapati penolong. Ini surat An-Nisa ayat 123. Ayat 123. Barangkali di situ ada riwayatnya, Pak. Biasanya kan di situ ada cerita-ceritanya. Ada 123 itu ada beberapa asbabun nuzulnya ada. Oh, iya. Kalau di sini dilarang nggak dimuat. Biasanya dimuat oleh Syekh Muhammad Ali As-Saudi. Bapak Ibu sekalian, tentang ayat 114 sampai ayat 123 ada sesuatu. Ada sesuatu, Bapak Ibu sekalian? Mari. Tentang ayat 116. itu ada kata dolala. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Saya kok baru kepikiran bahwa di Kabupaten Purworejo itu ada suatu tradisi tarian namanya dolala. Saya kok kepikiran ini jangan-jangan itu maksudnya dolala itu tarian yang memakai baju hitam pakai kacamata hitam, terus kalau memang orangnya bisa masukkan. Oh, itu penamaannya saja iblisnya begitu jujur. Dan pakaiannya saja sudah mencerminkan itu dunia hitam. Dan itu dulu memang sudah lama nggak muncul, tapi sekarang dimunculkan lagi. tahun ini itu diaktifkan kembali. Iya. Memang Bu, setelah pasca reformasi ini hal-hal seperti itu tuh muncul. Saya baru tahu sih, Pak, karena judul tariannya tadi. Bali. Saya orang Purworejo itu bagaimana? Sudah Bu, menghilangkan adat kebiasaan yang buruk atau menghilangkan kemungkaran itu ada 3 tingkatan berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sebelum membicarakan hadis itu, saya kepingin menjelaskan begini. Suatu ketika, saya itu ada acara rutin memang tiap hari Kamis di Masjid Pemkot. Kajiannya kadang saya mengkaji tentang tuntunan sholat berdasarkan hadis, itu secara berurutan. Kadang saya selingi tafsir. Suatu ketika saya membicarakan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat itu perintah kepada siapapun yang mau masuk Islam, kalau masuk Islam itu jangan parsial. Termasuk keinginan sebagian komunitas yang orang Yahudi yang masuk Islam itu minta dispensasi kepada Rasul. Ya Rasul, tolonglah kami ini masih diizinkan untuk mensucikan hari Sabtu. Karena ini kebiasaan kami dulu. Kemudian juga dalam sholat itu kami diizinkanlah sesekali membaca Taurat, bukan hanya Al-Quran. Maka turunlah ayat itu. Udkhulu fis-silmi kafah. Mari selesai pengajian. Kemudian ada orang punya jabatan lumayan lah di Pemkot itu. Ustaz, ini loh, Pak Nganu itu, saya gak menyebut nama orang ini. Pak Nganu itu ngomong, wis gara-gara aturan Islam, kebudayaan Malang entek. Begitu. Kebudayaan Malang itu entek. Itu dulu kira-kira sudah setahun yang lalu. Nah, bagaimana mengubah kemungkaran seperti ini? Ada 3.
Nabi bersabda, hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, "Marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Ini sangat ideal, karena memang bahasa top down ini kuat sekali. Begitu Pak ya. Kalau sudah atasan ngomong itu bawahan sendiko tahu. Sendiko tahu. Ada seorang bapak-bapak itu penilik atau yang bagian survei untuk dinas kehutanan di seluruh Jawa Timur ini, beliau yang bagian menilik. Saya pernah ke Gunung Kawi, diminta untuk memberikan masukan, harus dikasih ini, nggak boleh ini ya, karena beliau punya power, didengarkan. Sesuatu kebudayaan masyarakat ini berbau syirik itu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu, kalau punya power. Tapi kalau nggak punya power, ada kejadian di pabrik tebu di Probolinggo atau Mojokerto, saya lupa. Antara lulusan ITB, ITS, teknisi dengan dukun itu masih lebih kuat dukun. Kalau bukaan musim tebu, itu yang diutamakan bukan orang lulusan ITB yang ahli teknisinya, itu bukan, tapi dukunnya duluan. Sampai kalau misalnya ada mesin penggilingan tebu itu macet, ini gak tepat gini, musim gilingin bukanya jangan gak tepat. Bukan dicari, orang ITB-nya sudah datang turun periksa, enggak, tapi dukunnya kurang nyelamati disini. Kenapa kok seperti itu? Karena memang pimpinannya seperti itu. Tapi kalau pimpinannya orangnya itu kuat secara akidah, tidak mungkin seperti itu. Oke, ini idealnya memang putra-putri umat Islam atau panjenengan para orang tua, kita para orang tua itu perlu membidik beberapa posisi-posisi tertentu yang strategis, terutama pemegang kebijakan publik, bagaimana itu putra-putri umat Islam. Nah, kalau orang Yahudi itu sejak kecil anaknya sudah diproyeksikan seperti itu. Kita ini kan enggak. Kok nggak jadi ustadz kabeh anak? Oke, kemudian itu yang pertama ya, Bu, dengan tangan, kekuasaan. Kemudian yang kedua dengan lisan. Lisan itu bisa lisan yang terucap maupun yang tertulis. Paling tidak surat kaleng, ada yang menulis di surat kabar, menjadi pencerahan bagi orang banyak. Budaya-budaya yang kontraproduktif. Saya kadang juga ngelus dodol untuk karnaval 17-an. Ya, minggu lalu juga di Dinoyo ini. Yang ditampilkan itu bukan prestasi bangsa, malah hal-hal yang memalukan. Menjadi sumber pertikaian antar kampung. Wong yang taruh di paling depan, barisan depan itu yang barusan mabuk, itu bagian cari jalan bisa. Gitu. Kendala sehari itu, oh ini mabuk. Gitu. Oke, jadi gak produktif sebetulnya. Yang mendingan mengisi acara 17-an itu diganti dengan lomba hafalan Quran 3 juz hadiah umroh. Waktunya mek saulan baru. Waktunya mek saulan 3 juz. Boleh diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak sama anak-anak. Pokoknya 3 juz. Dihitung dari hafalan yang 0, yang belum dihafal sama sekali. Lumayan kalau begitu. Atau lomba karya ilmiah atau apa lah Pak, lomba penelitian. Enggak, dari dulu makan kerupuk saja. Enggak pernah beranjak dari mangan kerupuk lalu nyokot duit ya. Panjat pinang itu. Kemudian yang berikutnya, yang paling akhir ya cuman diingkari. Cuman diingkari dengan doa, dengan hati. Ya, kita ini umat Islam ini, Pak, Bu, kalau ada kemungkaran itu rata-rata cuma bisa doa dan demo saja. Doa dan demo. Ya mestinya beranjak dari hal itulah. Beranjak dari hal itu. Itu, Bu. Kemungkaran sekecil apapun, kalau kita bukan pihak yang punya otoritas, itu berbahaya. Jangan sampai kita menghilangkan kemungkaran tapi memunculkan kemungkaran yang luar biasa besarnya. Karena kita tidak punya otoritas.
atau tidak punya kekuatan, malah bahaya. Nulis Bu untuk Purworejo itu mana sih? Jogja. Di Jawa Tengah. Iya. Ya, mari. Ya, Ibu dulu. Salam. Iya. Saya itu kalau melaksanakan sholat kok seperti ada bisik katanya dalam hati itu untuk ingkar kepada Allah, untuk menamakan Allah, maksudnya untuk hal-hal yang negatif. Kemudian jawaban saya langsung, saya juga kok saya juga gitu. Jadi saya itu juga seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu, memang setan itu kan pandai berbisik-bisik sebagainya, dan kemudian kata Allah itu disampaikan tadi sudah banyak juga disampaikan. Bagaimana kalian mau sholat juga sudah baca Bismillah, Alhamdulillah, Anas, gitu ya. Kok masih ada gangguan seperti ini? Mohon untuk penakal, Sudah. Ada dua hal yang saya sarankan. Yang pertama, selain mengucapkan doa perlindungan, juga pilihlah doa perlindungan yang ma'thur. Orang itu kadang karena kapasitas keilmuan dia itu masih belum kuat, sehingga kakan wiritan yang justru malah membingungkan bagi dia. Ini mau coba itu soal sing syahadat, sing ngopo. Padahal kan tidak ada begitu itu. Ya, cukuplah Anda mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ada iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Iftitah, doa iftitah yang ada kata-kata min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku mohon perlindungan dari setan, dari bisikannya, tiupannya, dan seterusnya. Pada level seperti Nabi Muhammad juga pernah diganggu oleh iblis. Sampai iblis itu ketika mengganggu beliau sholat dicekik oleh Rasulullah, dan beliau waktu itu mengatakan, kalau tidak karena aku mengingat perjanjian antara mereka dan saudaraku Sulaiman, mereka aku ikat dan nanti bakal dipakai mainan anak-anak di Madinah. Artinya Nabi pun diganggu. Kemudian yang kedua, kalau itu terkait dengan sholat, maka menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat itu bisa kita lakukan dengan semakin memperteguh pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Memperteguh pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab dengan siapa kita berdiri, sejauh berdiri di hadapan siapa kita, sejauh kita mengenal kita berdiri kepada siapa, inilah itu berbanding lurus dengan kekhusyuan kita, kehadiran hati kita. Paribasannya begini, Bu. Ketika seseorang itu berhadapan dengan orang biasa, oh iya, dia masih banyak bergerak, omong-omongan karo tonggone dhewe karo kukur-kukur gak apa-apa. Tapi lek wis omong-omongan karo orang pejabat tinggi apa-apa, tenang, khusyuk kukur-kukur gak wani masuk gawat tok dia. Ya. Kenapa? Karena dia begitu mengenal. Maka kekhusyuan dan kehadiran hati di dalam sholat dan menjelang sholat itu berbanding lurus dengan pengenalan seseorang kepada Allah Ta'ala. Lakukan ya melalui berpikir, berzikir, baca-baca buku tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknis-teknis saja. Salah satu buku yang saya sarankan adalah tulisannya Profesor Mutawalli Asy'arawi. Ada buku judulnya Bekas-bekas penciptaan. Bekas-bekas penciptaan ya harganya cuma 7.000. Dikip gitu. Tulisannya Profesor Mutawalli Asy'arawi. Bagus bukunya. Kita diajak berpikir, oh begini ya cara mengenal Allah itu begini. Profesor Mutawalli Asy'arawi. Kalau ada orang lulusan Al-Azhar Mesir mesti tahu. Profesor Mutawalli Asy'arawi ini ulama karismatik di Mesir.
Udah meninggal tahun 98 meninggal. Termasuk gurunya Pak Quraisyah, penulis yang paling kagumi sama beliau, Profesor Mutawalli Asy'ari. Dulu sering tayangan beliau tiap Ramadan itu, rekaman beliau ceramah itu senantiasa ditayangkan di stasiun televisi Timur Tengah. Oke, mari. Mengenai cara kita menyikapi tradisi dan berbagai aliran yang ada di sekitar kita, biasanya saya baru saja membaca biografinya tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mengetahui dalilnya bahwa yang terbaik dari kita adalah mengambil sikap di tengah-tengah, sehingga itulah sikap yang diambil oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dia selalu bersikap moderat, yang akhirnya itu diambil secara kebablasan dan seterusnya. Dan seperti apa sih, saya ingin menanyakan kepada Ustaz, seperti apa sebenarnya berada di tengah-tengah itu yang dimaksud itu? Ya, sudah. Kemudian yang mengenai ayat 1 dan 3 tadi itu, bahwa kita disucikan dengan penderitaan, dengan sakit dan lain sebagainya. Apa itu ada syaratnya? Sebenarnya sakit aja tiba-tiba udah itu bisa kita luntur, atau sakit yang seperti apa, yang bagaimana sikap kita supaya itu bisa melenturkan dosa kita, itu bagaimana? Sudah? Oke. Silakan dibuka awal juz 2. Ayat yang kedua di awal juz 2. Surat Al-Baqarah ayat 140 sekian. Sudah ketemu? Awal juz 2. Allah berfirman ayat yang kedua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Secara pemikiran tidak ekstrim seperti orang Yahudi, tidak lembek seperti orang Nasrani dan ajarannya. Umatan wasatan. Kalau Anda bertanya tentang mainstream pemikirannya Mbah Hasyim Asy'ari, maka Anda harus tahu beliau itu di Kultur Nahdien juga termasuk orang Puritan. Tahu ya? Orang Puritan. Artinya orang yang asing di organisasi ini. Seperti satu-satunya kiai yang tidak ada dan tidak mau di-haul tiap tahun beliau. Ya. Dan banyak yang lainnya. Kalau kepingin tahu pemikiran beliau, ada sebuah buku cuman berbahasa Arab. Judulnya Irsyadus Sari fil Jam'il Musannafat Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Petunjuk bagi yang senang begadang malam tentang kumpulan-kumpulan kitab tulisannya Syekh Hasyim Asy'ari. Itu kitab-kitab berbahasa Arab. Beliau memang nulisnya berbahasa Arab semuanya, karena beliau memang lama di Makkah. Kalau tulisannya jarang yang berbahasa Jawa. Tapi kalau kepingin tahu pemikiran beliau yang berbahasa Jawa, silakan beli buku, tapi tidak ada. Ini terakhir terbit tahun 62. Judulnya Ad-Durarul Muntashirah fi Mas'alati Tis'a Asyara. 19 mutiara yang cemerlang yang tersusun dengan rapi. Itu bagus sekali supaya tahu kita ini, aliran-aliran itu sing bener, sing di, sing enggak, sing bener. Itu tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari dan ditulis dalam bahasa Pegu Jawa, cuman diterjemahkan oleh seorang dokter di Jogja dalam bahasa Indonesia tahun 62 terakhir. Saya termasuk dapat fotokopinya. Yang bahasa Indonesia itu. Berbahasa Indonesia. Ya, fotokopi bisa itu boleh. Nah, kemudian saya berikan ke para penerbit di Jakarta untuk diperbanyak, dicetak. Sampai sekarang sudah 1 tahun saya belum dikabari. Sampai kemarin ada Ustadz di Joyogrand ini, Ustadz Agus itu minta aku tuh carikan. Karena memang saya dapatnya itu susah, kitab itu juga susah. Ini Ustadz Agus Hasan. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Kalau kepingin tahu pula umatan wasaton itu kayak apa, silakan dilihat ada Al-Qanun Asasi
anggaran dasarnya NU itu tulisannya bahasa Masya. Silakan tengok ke sana. Bagus sekali, sangat syariah sekali. Terakhir mengenai yang kedua tadi apa? Sakit yang di Sakit. Oke. Bukan lantas ketika mekanisme Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa seorang hamba itu dengan sakit, lantas kita nantang, ya Allah, saya mendingan disucikan saja di dunia daripada nanti di akhirat saya masih dikucuk. Jangan. Nabi justru menganjurkan umatnya salullaha al-afwa wal afiyah. Jangan ditantang. Jangan ditantang. Sebab kita tidak akan pernah sanggup kalau seluruh kejelekan kita ini lantas kontan dibayar di dunia. Tidak akan sanggup kita menerima azab dari Allah. Tidak akan sanggup. Yang paling aman ya apa? Di dunia diampuni, di akhirat diampuni. Mau enak ya. Sehingga mintalah salullaha al-afwa, mintalah ampunan kepada Allah wal afiyah. Afiyah itu terpeliharanya diri dari malapetaka dunia dan akhirat. Itu. Nah, kalau dilalah sakit, maka ingatlah Nabi sendiri kalau membangkitkan optimisme orang yang sakit, jenguk orang sakit dalam sebuah hadis sahih, dalam riwayat sahih juga ada. Nabi kalau jenguk orang sakit cuma 2 kata. La ba'sa tahurun insyaallah. 2 suku kata. La ba'sa tahurun insyaallah. Sak apa-apa, muga-muga tadi penyuci. Itu hadis sahih. Gak perlu takon jenguk orang sakit sampean jenguk apa sih? Cerita meneh. Kalau pas sakitnya bisul di dalam dubur. Sing jenguk wong 10 takon situ-situ terus cerita. Jadi enggak. Orang Indonesia itu unik. Kalau jenguk orang sakit takon lorone, enggak boleh sebetulnya. Kalau tanya orang sakit itu, tanya penyakitnya kepada keluarganya dan tanpa pengetahuan yang sakit. Bisa dipahami? Itu etika menjenguk orang sakit. Nabi enggak pernah tanya kamu orang apa. Kalau beliau cuma mendoakan atau mengucapkan kata-kata pembangkit optimisme, itu Rasulullah ketika menjenguk orang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam sekalian. Semoga bermanfaat. Oh iya. Ini surah Al-Anfal ayat 119. Wala amrun nahum wala yubatikunna azanal an'ami. Ya. Ini kan asbabun nuzulnya kan yang dilakukan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Ternyata di zaman sekarang ini juga dilakukan. Saya pernah baca. Oh, saya belum tahu malah. Ya. Dalam bidang bioteknologi itu untuk mengkloning binatang itu ternyata diambil dari DNA yang terdapat pada telinga. Jadi itu kan sama saja dengan memotong telinga. Itu saja. Jadi sharing info. Iya, iya. Meskipun statusnya hukum cloning itu saya juga belum tahu juga sekarang. Karena debatable juga masalah fikih. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu juga jahiliyah modern. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Kalau bisik-bisik isinya 3 Bu ya. Karena yang biasanya ngerumpi itu bapak-bapak. Ibu-ibu luar biasa. Ditutup dengan doa akhir majelis. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha